Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini alhamdulillah ada waktu sangat luang, tidak kemana-mana, tidak ada kegiatan. Setelah banyaknya kegiatan luar kota yang saya lakukan kemarin, dari Sabtu ke Jember, pulang Minggu malam, terus hari Seninnya ada acara lagi, ada undangan saudara saya, orang dekat. Beliau mengundang Gus Reza, guru Lirboyo. Terus ngumpul-ngumpul, alhamdulillah bisa bersantai, ngobrol-ngobrol sampai jam 9 malam. Terus setelah saya beraktivitas capek seperti itu beberapa 3 hari berturut-turut, yang saya lakukan adalah saya pulang jam setengah 9 lah. Terus jam 9 lebih itu saya sudah mapan, sudah selesai semua. Terus saya tidur selama hampir 7 jam, 6 jam lebih tadi. Terus bangun subuh. Setelah subuh langsung bersihkan pekarangan karena rumah saya banjir sekali, itu terlihat depan itu banjir semua karena hujannya sangat dahsyat ya. Hujannya sangat dahsyat, jadi banjir semua sampai depan rumah, sampai samping-samping rumah ini banjir semua. Sampai tikus sama semut aja rumahnya terkena banjir. Akhirnya mereka mengungsi masuk ke rumah saya, dan dari pagi tadi sudah ribut dengan 2 tikus dan semut-semut. Saya semprot-semprot. Akhirnya ya gimana lagi, kita berbagi tempat dengan hewan-hewan itu, karena memang daerah saya ini banjir sekali. Dan tidak jadi pikiran, tidak ada masalah ya, tinggal kita tangkap tikusnya, kita usir, kita buang, selesai. Dapat 2 hari ini saya tadi, setelah bersih-bersih rumah dan lain-lain. Dan ini baru ada waktu yang luang. Video kali ini saya ingin bercerita tentang keliengan ya. Jadi keliengan itu ada 2 versi yang saya pahami. Keliengan itu ada 2 versi. Yang satu, ketika saya mengacu kepada dokter spesialis psikosomatis, beliau mengatakan keseringan keliengan itu juga terjadi karena faktor pikiran. Ya masuk akal juga, karena begini, menurut medis yang beliau ceritakan itu adalah ketika tubuh ini tidak sinkron, otak itu banyak membutuhkan nutrisi dan akhirnya kekurangan nutrisi, jadi tubuh itu jadi sempat keliengan, semacam ke vertigo. Kalau ke arah vertigo saya tidak sepakat ya, karena vertigo dengan keliengan anxiety disorder psikosomatis itu berbeda. Kalau vertigo itu kitanya diem, tidak ada goyang sama sekali, dan alam ini akan terasa seperti goyang-goyang. Itu yang saya tanya tentang orang-orang yang pernah mengalami vertigo, dan dokter tersebut pernah mengalami vertigo. Jadi hampir bukan menyamakan ya, mencocok logikan antara keliengan dengan vertigo. Padahal ketika kita keliengan, ini keliengan murni. Kalau saya sendiri dulu pernah berdiri di atas tanah dengan matahari yang sangat terik, dan saya melihat bayangan saya memang goyang, dan tubuh kita ini keliengan. Nah, yang satu lagi, ada mentor anxiety, beliau kena anxiety 2 kali. Beliau bercerita kena anxiety 2 kali. Beliau menyatakan bahwasanya keliengan itu karena dari faktor makanan, dan saya lebih setuju di situ. Meskipun dua-duanya saya setuju, ada kalanya pikiran juga, ada kalanya di makanan, tapi cenderung lebih setuju ke makanan. Karena begini, kalau menurut saya observasi di tubuh saya sendiri, yang saya rasakan adalah saya itu dulu sempat keliengan ketika saya salah makan. Contoh, pagi banget ada teman bawa durian, dan saya nggak sabar untuk memakan durian tersebut, padahal saya belum sarapan. Saya sudah jalan kaki, saya sudah menerapkan 3P kala itu, dan saya sudah jalan kaki sebanyak sekitar 2.500 langkah kaki. Terus saya buka durian, saya hanya makan 1 saja. Lah setelah itu 1 jam setelahnya saya baru sarapan. Saya pikir nggak ada masalah toh, nggak ada masalah. Dan ternyata waktu itu saya ada kegiatan yang melibatkan kumpul dengan banyak orang. Di situ saya sedikit ada rasa bingung. Terus akhirnya terjadilah keliengan. Terjadi di bulan keberapa itu saya lupa, ketika sakit itu, waktu transisi ke kesembuhan waktu itu.
Jadi saya bingung. Nah, itu faktor salah makan atau faktor telat makan. Jadi kalau telat makan itu paling sumbangsi paling utama ya buat kelingan kalau menurut saya. Jadi sampean kalau telat makan, otomatis tubuh ini tidak mendapatkan nutrisi. Perlu disadari, kita yang sakit anxiety disorder psikosomatis dispepsia, itu tubuh kita itu butuh nutrisi yang cukup dan benar. Jadi kita itu harus sarapan tepat waktu dan memasukkan makanan yang bergizi agar tubuh kita mendapatkan gizi yang baik sehingga bisa menjadikan energi. Jadi ketika kita telat makan itu bisa terjadi kelingan. Contoh ya, seperti kita kecil dulu ketika kita tidak sarapan berangkat sekolah, ternyata di hari Senin itu ada upacara dan upacaranya itu sangat terik ya, mataharinya sangat terik. Itu ada teman-teman yang pingsan kan, karena memang kelingan dulu terus tidak kuat akhirnya pingsan. Kalau saya tidak pernah pingsan memang dari kecil, tapi saya sempat kelingan karena memang belum sarapan. Jadi saya sempat goyang. Nah itu ketika kita tidak ada anxiety-nya ya tidak ada masalah. Tapi karena kita ada anxiety-nya, ada traumanya, takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap diri kita, ada hipokondriasisnya yang merasa kita ada ketakutan terhadap kita mengidap penyakit dalam. Nah itu yang membuat kita jadi takut akan kelingan tersebut. Sebenarnya kelingan itu sesuatu yang normal ya, sesuatu yang wajar. Ketika tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dan gizi yang cukup, akhirnya kita bisa jadi kelingan. Dan patut disadari teman-teman ini yang anxiety-nya masih kenceng, sampean semua ini atau saya juga ya membutuhkan nutrisi yang sangat banyak. Karena apa? Semua energi yang kita serap itu dimakan oleh otak itu banyak sekali, sangat banyak dimakan oleh otak. Jadi otak itu menarik banyak energi, akhirnya kita jadi off balance, kita jadi kekurangan energi yang disalurkan kepada tubuh. Jadi kita bisa jadi kelingan. Juga kita biasanya itu mengalami ketakutan, takut makan A, B, C, D, kita takut semua itu. Makanya beberapa kali saya sarankan teman-teman itu coba aja semua makanan yang membuat tak kambuh jangan dimakan, yang tidak membuat kambuh itu makan yang banyak. Lah, keseringan kita yang sakit anxiety disorder itu tidak sadar kita menerapkan pola hidup seperti orang diet ya. Jadi kita makannya itu pilih-pilih, sedikit, tidak teratur. Akhirnya ya jadi masalah. Mestinya kan kita makan sedikit tapi teratur dengan nutrisi yang cukup. Kalau menurut saya ya serat harus dapat lah dari sayur. Terus proteinnya itu juga harus tinggi, bisa didapatkan dari telur. Kalau lemaknya itu dari kuning telur. Kalau protein yang lain itu yang hewani itu bisa jadi daging ayam, daging sapi, daging kambing dan lain-lain. Di perdagingan itu banyak mengandung protein. Kalau protein hewani, kalau sampean takut BAB-nya nggak lancar, biasanya kan kebanyakan protein itu membuat BAB kurang lancar ya. Jadi bahasa Jawanya itu bedegelen itu. Saya pernah mengalami itu. Lah, karena saya memasukkan protein terlalu banyak. Nah, sampean kalau takut dengan protein hewani, sampean makan aja protein nabati. Tahu yang gede banget, tempe yang gede banget, itu kan protein juga itu. Yang lebih mudah dipecah atau dicerna oleh tubuh dan tidak menyebabkan sembelit. Nah, gizi itu sangat penting. Terkadang teman-teman itu sudah ngomong, saya sudah menerapkan 3P, saya sudah menerapkan 3P, pola makannya saya sudah bagus, saya tidak pernah telat makan. Tapi yang dimakan apa? Sampean kurang gizi atau tidak? Sampean makan cuma nasi sama kerupuk, nasi sama kecap, nasi sama tempe secuil, sama tahu secuil, ya sama aja. Gizinya juga nggak dapat di situ, karbohidratnya habis, dibakar oleh tubuh sedikit saja sudah kelingan lagi sampean. Jadi sampean harus makan meskipun dengan porsi kecil, tapi dengan lauk yang cukup. Ayamnya juga agak gede dikit ya. Tapi kalau lagi kenceng-kencengnya yang nggak kerja seperti saya dulu ya maaf, memang juga keterbatasan finansial juga membuat kita ngirit. Kita juga kekurangan gizinya juga dari keterbatasan finansial. Saya mengalami hal tersebut dulu itu. Makanya saya siasati dengan adanya kurma itu tadi. Atau orang yang tidak punya kurma bisa disiasati dengan air gula. Air gula itu memang energi yang paling mudah untuk dipecah tubuh dan bisa dijadikan energi oleh tubuh. Itu memang bagus, tapi saya takut dengan efeknya, makanya saya ganti air gula atau air madu. Meskipun madu ternak juga tidak ada masalah, daripada air gula lebih baik madu ternak kalau saya.
Nah, setelah itu kelingan tersebut akan semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Nah, pola pikiran itu tadi juga menyumbang tentang ketakutan tersebut. Ketika kita mengalami kelingan, jadi pikiran kita jadi tidak enak, semakin tidak nyaman. Nah, itu yang menambah kelingan kita semakin parah. Idealnya kan mestinya kita juga harus tahu, oh ini kelingan karena saya kurang gizi atau saya telat makan. Tinggal begitu saja kan sebenarnya sudah selesai. Cuman teman-teman itu sering, saya sudah telat makan, saya sudah menerapkan pola makan yang bagus, tapi saya tetap kelingan. Nah, itu mesti sering saya dengar itu komen-komen yang seperti itu ya. Masalahnya kan sampean makannya bergizi tidak, begitu, telat tidak. Saya sudah tidak telat, berarti bergizi tidak makanan yang saya makan. Atau sampean makannya salah atau tidak yang sampean makan. Kan tinggal begitu saja. Dulu saya takut banget sama kacang. Sekarang kalau saya nemu kacang itu 1 toples itu bisa 1/4 toples habis. Karena tahu kacang itu bagus untuk lambung, untuk jantung, ya, asam tak jenuhnya itu bagus sekali. Untuk otak itu juga bagus. Saya makan kacang seneng banget, apalagi kacang godok itu ya, saya suka banget. Tapi kalau kacang yang sudah tercampur menjadi bumbu siomay, bumbu batagor, bumbu pecel, itu sementara saya hindari. Kecuali saya benar-benar sehat. Saya makan pecel itu hanya di siang hari. Saya makan rawon itu hanya di siang hari. Saya tahu saya dengan tubuh saya, jadi saya hafal gitu loh. Saya takut terjadi sesuatu yang tidak bagus. Tinggal begini saja sebenarnya. Warningnya itu simpel sebenarnya. Sampean makan, memasukkan makanan ke dalam mulut sampean. Terus ada rasa panas di perut sampean. Berarti itu sudah masalah. Kalau panas itu asam lambungnya naik. Kalau sampai perih berarti kan ada luka di lambung sedikit, atau itu hanya sekedar iritasi. Tenang, tidak berbahaya. Hanya sekedar iritasi seperti mulut itu sariawan. Hanya begitu saja. Tidak usah takut. Dan itu iritasi. Kalau perih berarti iritasi. Tapi kalau sampean panas perutnya berarti yang sampean makan itu mengandung gas, dan gas lambung tersebut yang membuat perut itu terasa panas, akhirnya naik ke otot esofagus. Ketika otot esofagus, katup esofagusnya baik, tidak ada masalah, tidak naik. Tapi kalau otot esofagusnya sampean lagi buruk, lagi ada menganga sedikit, otomatis akan naik ke ulu hati jadi begah. Ketika naik lagi ke atas ke dada jadi sesak. Ketika ke kerongkongan jadi susah menelan. Ketika ke hidung jadi hidung buntu. Ketika ke telinga jadi telinga berdenging, atau lupa saya itu, pokoknya telinga berdenging gitu. Jadi itu yang terjadi di tubuh kita sebenarnya. Jadi kita harus paham betul diri kita, apa yang tidak boleh kita makan, apa yang bagus kita makan. Terus pola pikirnya itu harus dibenahi. Kita harus berpikir sangat sederhana. Nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Kita salah makan, perut kita panas. Nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Berarti gas lambung saya masih banyak. Kasih Opromax, selesai. Kalau nggak mau obat ya udah minum air putih yang banyak, sedikit-sedikit. Kalau saya biasanya sih 1 jam minum 3 teguk, 1 jam minum 3 teguk. Tiba-tiba sudah botol saya yang 1,5 liter itu kali 2 itu habis dalam 1 hari. 3 liter itu target saya, memang selalu begitu. Terus itu bisa melontorkan asam lambung yang sudah naik. Tapi kalau otot esofagusnya enggak ada menganga, ya nggak ada masalah, hanya hangat gitu aja di dalam perut dan akan hilang sendiri. Kalau perih ya sama, Promax juga selesai. Dan makannya harus tertib ya. Kalau sampai perih itu makannya harus tertib, karena asam lambung itu ketika tidak ada makanan yang dicerna di dalam tubuh, dia akan menggesek, karena lambung itu kan bergerak terus. Jadi akan tergeseklah dinding lambung tersebut, mengakibatkan kita merasa perih. Bisa jadi di bawahnya lambung lagi, di ususnya yang perih. Kan begitu. Kan dari lambung makanan masuk ke usus. Di usus itu tadi makanan itu diserap, dijadikan nutrisi yang dialirkan lewat darah, dipompa oleh jantung untuk disalurkan ke otak dan di dalam semua saluran darah di tubuh ini. Kan sistemnya tubuh itu kan begitu. Jadi ketika kita salah makan ya jangan takut, kita sadari saja, berarti kita akan berimbas sebentar gitu. Ketika darah itu mengandung makanan yang kita makan salah tadi, nanti imbasnya ketika kita masukkan makanan yang baru, jadi nutrisi yang baru. Nah, sel darah yang mengandung makanan yang pantangan tadi itu akan tertutup dengan sel darah yang mengandung makanan yang tidak membuat kita cemas gitu kan. Jadi berputar terus. Jadi makanya ketika teman-teman itu masih ngomong kok susah sembuh ya, karena memang pola makannya tidak tertib.
salah makan atau telat makan. Meskipun sebentar aja itu bisa jadi runyam kalau yang anxiety-nya masih kencang. Tapi kalau yang sudah selevel saya, yang sudah alhamdulillah sudah ya begini ini yang sampean lihat, ya nggak ada masalah gitu loh. Saya kalau telat makan hanya 2 jam 3 jam aja. Contoh saya sarapan pagi jam 9, terus nanti makan lagi ternyata sampai jam 3 sore, ya nggak ada masalah kalau saya. Kecuali meskipun orang yang menyatakan sembuh seperti saya sarapan pagi jam 8 atau jam 9, terus tiba-tiba saya makan lagi itu jam 9 malam, 12 jam tidak diisi, ya error lah perutnya, karena dispepsianya belum sembuh total. Jadi bermasalah lagi nanti dispepsianya, nanti butuh perawatan lagi 2 hari 3 hari. Jadi begitu ceritanya. Kalau untuk urusan puasa, besok saya buatkan video tentang cara mengatasi puasa. Jadi saya alhamdulillah selama anxiety disorder psikosomatis dispepsia saya tidak pernah bolong puasa sampai sekarang. Sudah 2,5 tahun ini, berarti saya sudah mengalami di 2 Ramadan. Ini mau 3 Ramadan depan ini, 5 hari ke depan. Saya tetap semangat, tidak puasa. Saya puasa terus, saya tidak ada bolongnya, alhamdulillah. Karena saya bisa memanage otak saya. Jadi saya memanage otak saya agar saya bisa puasa, dan alhamdulillah berhasil. Demikian video saya tentang keliengan, semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga lekas sembuh semua teman-teman yang masih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.